Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Muhammad Anas Fahrudin. Saya dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam semester 5 Fakultas Usuluddin dan Filsafat Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membuat video yang saya tunjukkan untuk tugas ujian tengah semester kajian teks Inggris yang diampu oleh Bapak Nikmal. Mungkin kalau ada kesalahan atau kebijakan yang belum bisa saya penuhi, saya mohon maaf sebesar-besarnya terhadap Bapak Nikmal. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pemikiran salah satu filosof yang bernama David Hume atau dikenal dengan Hume. David Hume ini adalah seseorang filosof yang berasal dari Skotlandia. Dia adalah ekonom dan sejarawan yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam filosofi barat. Dia nggak dianggap sebagai sosok yang penting dalam filosofi barat, dan masih dianggap lagi bukan cuma di filosofi barat saja, dia masih dianggap sebagai pencerahan Skotlandia. Terus dia mengeluarkan statement atau pemikiran yang didasarkan pada empirisme. Terus empirisme itu, pemikiran yang didasarkan oleh empirisme tadi itu dianut oleh tokoh-tokoh yang besar, yaitu seperti Francis Bacon, Thomas Hobbes, dan John Locke. Nah, jadi David Hume ini bukan orang kaleng-kaleng lagi. Terus di sini saya akan menjelaskan pemikiran atau kesimpulan dari pemikiran David Hume. David Hume adalah seseorang penganut empiris, yang berarti Hume itu meyakini bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui pengalaman. Terus Hume membagi persepsi manusia menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kesan. Kesan itu penginderaan langsung atas kenyataan lahiriah. Jadi ya, penginderaan langsung atas kenyataan lahiriah, enggak secara ide. Terus gagasan. Yang kedua adalah gagasan. Gagasan adalah ingatan atau kesan. Jadi semacam itu. Terus pemikirannya yang kedua itu, menurut Hume, manusia itu tidak dapat menarik kesimpulan yang pasti dari kalimat. Jadi kalimat perintah itu menunjukkan bahwa Hume itu skeptis terhadap kemampuan manusia untuk memperoleh pengetahuan yang pasti mengenai alam dan masa depan. Ya, seperti contoh pengetahuan seperti matahari. Matahari itu terbit dari timur dan akan tenggelam di barat. Itu termasuk memperoleh pengetahuan atau yang logis lah, kemampuan manusia yang logis, itu pengetahuan. Terus yang ketiga itu, David Hume juga berpendapat bahwa manusia bukanlah makhluk rasional.
Meskipun ia adalah seorang filosof pencerahan yang sangat memuja akal budi pekerti, Hume juga berasumsi bahwa manusia lebih sering didorong oleh nafsu, ingin terkenal, kesenangan, dan kepuasan ego daripada akal budi. Jadi pemikiran yang keempat adalah itu. Terus pemikiran yang kelima itu pemikiran Hume yang sangat dipengaruhi oleh John Locke, yang mengikuti itu tadi, Hume tadi. Itu pemikiran yang dalam hal pemahaman tentang substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman. Hume juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh penulis Prancis seperti Pierre Bayle dan figur dalam landasan intelektual bahasa Inggris seperti Isaac Newton, Samuel Clemens, Francis Bacon, dan kalau tidak salah Adam Smith. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemikirannya David Hume. Jika ada bila kata yang tidak mengenakan atau salah, mohon koreksinya. Soalnya saya juga masih belajar dan saya masih awal untuk bisa mengerti pemikiran David Hume. Sekian dari saya, Muhammad Anas Farudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.